Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita tentang ucapan syukur. Kadang orang tuh ucap syukur itu ketika sering tuh, bukan kadang, sering. Orang mengucap syukur tuh ketika kondisinya baik-baik saja, ketika begitu banyak berkat datang dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Ucapan itu akan terucap dengan mudahnya. Tapi ketika kondisinya tidak baik-baik saja, mungkin dalam kondisi yang sakit atau kondisi yang kondisi keuangan yang gak bagus, atau kondisi hubungan dalam keluarga yang gak bagus, ada masalah yang besar, adakah ucapan syukur itu? Pasti nggak ada. Nggak mau mengucap syukur. Coba kalau kita lihat Ayub itu, Ayub itu kurang apa ya? Ayub itu setiap malam dia mendoakan anak-anaknya. Dia kaya raya seperti itu, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu bergaul akrab dengan Tuhan, selalu berdoa. Tapi dalam sekejap mata, semuanya musnah. 10 anaknya mati semua. Hartanya habis semua. Tapi dia tidak pernah menghujat Tuhan atau mengumpat Tuhan. Enggak. Dia bilang begini, masakan kita cuma mau terima yang baik saja dan menolak yang buruk. Ketika istrinya memprovokasi dia, kenapa kamu enggak mengutuk aja tuh Tuhanmu, katanya. Kamu seperti perempuan gila saja. Apa kamu tuh cuma mau menerima yang baik dan gak mau menerima yang buruk? Nah, makanya kita belajar dari Ayub. Ucaplah syukur, walaupun kondisi kamu memang gak lagi dalam kondisi yang tidak bagus seperti yang tadi saya katakan. Mungkin saat ini kamu sedang sakit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kamu sedang sakit saat ini, tapi dari mulut ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, tapi aku percaya ada pertolongan-Mu yang turun atas hidupku. Ucap syukur aja lah. Dalam segala hal, belajar ucap syukur. Dalam kondisi apapun, belajar ucap syukur. Walau kadang juga ada orang yang mungkin menyakiti kita, mengkhianati kita, orang yang jahatin kita. Tapi ketika dia kena musibah, jangan kita katakan, kapok, kena karmanya. Jangan. Mulut kita jangan mengeluarkan kata umpatan. Ucap syukur. Dalam segala hal ucap syukur. Kondisi kamu mungkin secara keuangan lagi buruk banget saat ini. Ucap syukur. Ada maksud-maksud Tuhan yang kita itu manusia nggak ngerti. Kita ini kan jalan hidup kita itu kan kita nggak pernah tahu, dan rancangan jalan hidup kita kan yang merancangkan kan Tuhan. Kita nggak pernah tahu di depan kita, ke depan itu ada 1 hari ke depan atau 2-3 hari bahkan setahun ke depan ada apa. Kita nggak tahu, karena yang merancangkan hidup kita itu adalah Tuhan. Makanya perlulah ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur dalam segala hal. Walaupun mungkin kondisinya buruk ya, tapi ucap syukur. Karena kita bisa jalanin. Walaupun buruk yang kita alami, ucap syukur. Karena tidak semua orang mau mengucap syukur di saat kondisinya tidak baik-baik saja. Belajarlah untuk
mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Kondisi senang, ucap syukur. Kondisi tidak senang pun tetap ucap syukur. Kondisi sehat, ucap syukur. Dalam kondisi sakit pun tetap mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu mendatangkan kedamaian dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita. Menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan ucapan syukur itu akan membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik. Tidak usah kita melihat kehidupan orang lain yang mungkin kondisi kehidupan orang lain lebih baik dari kita. Tidak perlu dilihat. Cukup ucap syukur untuk segala hal. Kalau mau lihat kehidupan orang lain dan dibanding-bandingkan dengan kehidupan kita, aduh, itu nanti timbulnya iri hati, tidak ada rasa syukur, akhirnya kita sakit karena tidak ada rasa syukur. Oke, Bapak Ibu Saudara, teruslah mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.